dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Atas nama cinta, jalanku berada. Asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta. Atas nama cinta, ku relakan jalanku berada. Asal engkau akhirnya denganku. Oh, pagi Mbak. Saya mau nanya Mbak, pagi ini Dokter Hardian praktek nggak? Oh, maaf Pak, Dokter Hardian. Kenapa Mbak? Dokter Hardian ini nggak praktek ya pagi ini? Dokter Hardian meninggal dunia kecelakaan kemarin siang. Meninggal? Mas Bram ngapain malam-malam kesini? Miss, aku nggak bisa tidur. Aku punya rencana yang sangat-sangat penting, Miss. Apaan, Mas? Yang jelas, rencana ini akan sangat menguntungkan buat kita berdua. Tapi ingat, jangan sampai bocor. Kopinya datang. Makasih sayang, baunya enak banget. Kok tumben-tumbenan sih Mas Bram bisik-bisik sama Miska? Ngerencanain apa ya? Aku takut mereka berdua bersatu buat ngancurin Retro atau keluarga ini. Kamu kenapa, Fit? Kok jadi bengong? Nggak apa-apa. Fit, taruh situ dulu deh. Rel, tadi waktu aku ke dapur, aku mergokin Mas Bram di depan kamarnya Miska. Kayaknya mereka berdua lagi merencanakan sesuatu, habis ngomongnya bisik-bisik kayak gitu. Serius kamu, Fit? Tapi aku dari dulu udah curiga sama mereka. Mereka kayak mau nguasin Retro deh, Fit. Terus Rel, kita mesti gimana? Kita mesti bertindak atau ngebiarin aja? Tapi Rel, sebenci-bencinya kamu sama papi kamu, masa kamu tega sih kalau Retro dikuasain sama mereka? Iya sih, Fit. Tapi sama aja, Fit. Kalau aku kasih tau papi sekarang, papi malah curiga sama aku. Ntar papi malah marahin aku lagi. Aku capek, Fit. Papi sekarang lebih percaya sama Mas Bram sama Miska daripada aku, Fit. Atau kita tunggu aja ya, Rel. Kita lihat mereka itu sebenarnya mau ngapain sih. Takutnya kalau kita menuduh mereka tanpa bukti, dikiranya kita suzon sama mereka. Iya. Tapi jangan sampai telat, Fit. Kasihan papi kalau Retro ambruk. Seneng deh sekolah dianterin mama papa gini. Tapi kok yang nyetir bukan papa aja sih, Ma?
Jangan dong sayang, papa kan capek. Aduh, Mama perhatian banget ya sama papa. Iya dong, mama kan sayang sama papa. Istri gue kok aneh gini ya. Kalau di depan anak gue lembut banget ke gue, tapi giliran nggak ada juga galak banget. Ya udah, Yuga berangkat sekolah dulu ya. Nanti Yuga dijemput kan? Pasti dong sayang, mama sama papa kan masih cuti. Assalamualaikum. Salam. Miss, semalam aku lihat Mas Bram ke kamar kamu. Ngapain sih? Ke kamar Miska. Ngapain mas? Kamu jangan mikir yang enggak dulu, Mai. Aku tuh cuman Mbak, tadi malam emang Mas Bram ke kamar aku. Dia datang buat ngomongin kerjaan. Emang harus malam-malam ya? Kamu nggak bisa nunggu sampai pagi? Kan dia ngomongin di kantor juga bisa. ya kondisinya itu lagi mendesak soalnya, Mai. Dan mumpung aku lagi ingat, ya udah, aku juga nggak sabar untuk ngasih tahu proyek yang baru itu. Sebenarnya aku sama Mas Bram tuh tipenya sama, Mbak. Kalau udah masalah kerjaan nggak bisa nunda. Harus sekarang juga diomongin. Jadi supaya nggak kelupaan. Tapi Miss, benar kata Mbak Maya, nggak baik ngomongin kerjaan malam-malam kayak gitu. Kayak ngumpet-ngumpet lagi, kayak nggak ada waktu lain aja. Kamu kenapa sih, Fit? Aku ketemu Farah, kamu komplain. Mas Bram ketemu sama aku juga kamu kayak masalah banget. Miska, Fitri benar. Lain kali kalau mau ngomongin soal kerjaan, mendingan di kantor aja. Mai, kalau pekerjaan itu urgent, sangat penting, ya gak ada salahnya dong kalau Bram sama Miska menyelesaikannya di rumah. Anak lelaki yang papi harapkan bantuin orang lain. Sementara ini menantu papi, siang malam, gak kenal waktu, kerja keras untuk perusahaan papi. Harusnya kamu bangga dong sama Bram. Tolong, Bi. Tolong berhenti percaya sama orang luar secara berlebihan, Bi. Anak kandung papi ini suatu saat akan menunjukkan sesuatu, Bi. Pasti, Bi. Ada kabar bagus, Mas. Farah lagi ke Bandung dan baru balik besok pagi. Berarti kita bisa melakukan apapun untuk mengacaukan Almos. Rel, hari ini gue sama Moza terpaksa nggak bisa masuk kantor lagi. Vinsa sakit, Rel. Astagfirullah, sakit apa lagi ya? Sakitnya sih masih belum ketahuan. Nanti mau tes lab. Mudah-mudahan nggak gawat ya. Gue sama Fitri bantu doa dari sini. Makasih banyak ya, Rel ya. Rel, gue minta tolong. Semua kerjaan kantor dan appointment sama klien itu dihandle dulu ya. Udah, lo tenang aja. Lo sama Moses kan konsen aja sama Vinza, ya? Vinza masuk rumah sakit lagi, Rel. Iya, Fit. Kasiannya dia. Kok sakit-sakitan terus? Mudah-mudahan aja mereka kuat. Mi, maaf, kami buru-buru. Aku sama Vida harus pergi ke kantor. Aldo sama Musa lagi ke kantor, Mi. Soalnya Vinza masuk rumah sakit lagi. Vinza masuk rumah sakit lagi? Vinza sakit apa, Kak? Kak, Vinza sakit apa? Nggak tahu, Kay, tapi kondisinya kemarin ngedrop banget. Bener kan apa yang Mami bilang? Vinza itu yang betul itu tinggal di rumah ini. Karena kalau di rumah ini, Vinza nggak mungkin dong sakit-sakitan. Mereka berdua itu emang nggak becus ngurus anak. Ya, mungkin karena ngurus perusahaan baru. Jadi semua perhatian tercurah ke bisnis. Anak nggak diperhatikan. Maaf, Pi. Setahu aku, sesibuk apapun mereka selalu nyempetin waktu buat Vinza.
Mereka sangat sayang dan perhatian sama Finza. Jadi nggak mungkin Finza mereka abaikan gara-gara kepentingan kantor. Mi, coba cara berpikir Mami itu dibalik, Mi. Di mana Kayla sewaktu Finza masih sehat, Mi? Kalau dari kecil Finza mendapat perhatian penuh dari ibunya, dia nggak bakal kayak gini, Mi. Iya, Kak. Aku sadar. Aku yang salah. Gara-gara aku, Firza jadi menderita di usia yang sekecil ini. Udah, Ra. Kamu tuh gimana sih? Kamu tuh nyalahin adik kamu sendiri. Emang Kayla salah kan? Ngapain dibela? Ah, udahlah. Kalau nggak bisa kasih solusi buat Finza, nggak usah ngomel-ngomel, nggak usah marah-marah. Yaudah, Fit, kita pergi. Farel, tunggu. Finza dirawat rumah sakit mana? Maaf, Bi, aku nggak tahu, Bi. Mending Papi aja nelfon Aldo langsung, Bi. Siapa? Bulia, Mus. Kok kamu reject sih? Mus, kalau dia nelpon, terus mau support aku pasti angkat. Tapi seingat aku, selama ini dia cuma bisa marah, terus menyudutkan kita. Nggak lebih. Itu cuma bisa bikin kita tambah stres, Mus. Jadi buat apa aku angkat teleponnya? Keterlaluan banget ya si Aldo. Telepon Mami tuh di-reject loh, Pi. Ya, mungkin dia trauma kali, Mi. Maksud kamu tuh apa sih, Rel? Jangan salahkan Aldo kalau dia nggak mau berhubungan lagi sama keluarga ini. Soalnya setiap kali Mami nelfon dia, selalu Mami marah-marah ke dia, Mi. Ya, mungkin dia malas ngangkat telepon dari Mami lagi, Mi. Mami cuma pengen tanya, Finza dirawat di mana? Udah. Ya sama aja, Mi. Dia nggak bakal ngasih tahu. Dia bakal berpikir 2 kali, Mi. Dia nggak bakal ngelupain peristiwa itu, Mi. Di mana anaknya lagi sakit, mantan ibu mertuanya datang ke rumah sakit dan marah-marah. Nggak bisa ngelupain sakit hati itu, Mi. Oke, udah ya. Udah. Kamu jangan bisanya nangis aja, oke? Kamu cari info dong, di mana anak kamu sekarang? Yaudah. Fit, kita pergi sekarang, Fit. Ada meeting jam 9 sama klien. Semuanya aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Sayang. Belanjanya udah dong, capek nih. Mau protes? Enggak. Mas gak ikhlas nemenin istri shopping? Ikhlas? Mas mau jalan sendiri biar bisa ngecengin cewek-cewek lain gitu? Enggak. Cuman ini perut aku apa? Makan terus yang dipikirin. Makannya nanti. Sekarang temenin aku cari tas dulu. Ayo. Ya, namanya orang hidup belum makan, gimana sih? Ini sebenarnya gue mau jadiin suami apa jongos sih? Ayo dong, Mas. Lalat banget sih. Ini juga udah jalan. Emang saya ngesot apa? Wah, juga tuh orang. Syukurin. Makanya punya mata tuh jangan jelalatan. Udah tahu punya istri, masih aja mata keranjang. Awas ya, nanti malam gak bakalan ku kasih. Aduh, jangan kayak gitu dong ngancemnya. Biarin. Udah buruan. Udah tahu mau jemput juga ke sekolah. Ayo cepat. Halo. Selamat siang Pak Farel. Saya sudah mempelajari proposal dan konsep budgeting dari Almos Advertising Pak Farel. Untuk itu saya setuju untuk memberikan proyek ini ke pihak Almos. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas kepercayaannya, Pak. Alhamdulillah, Fit. Proyek kita go lagi. Alhamdulillah ya, Rel. Semua usaha dan kerja keras kita ada hasilnya. Mudah-mudahan Almos bisa tambah besar ya. Wah, aku harus kabarin Aldo nih. Sekalian nanyain kabarin Finza ya. Halo, Al. Finza gimana kabarnya, Al? Baru tes lab, Ral. Sekarang gue sama Moza lagi deg-degan nunggu hasil labnya. Mudah-mudahan Finza cepat sembuh ya, Al. Al, gua ada kabar baik, Al. Proyek kita untuk PT Semesta, gol, Al. Tadi Pak Malik sendiri yang nelfon ke gua, Al. Wah, alhamdulillah. Jadi proyek kita sama PT Semesta gol, Rel. Makasih banyak ya, Rel ya. Ini sedikit banyak karena lo juga. Tapi tolong di-handle dulu ya. Beres, Al. Tenang aja pokoknya ya.
Al, tapi sekarang gue harus ke Bandung. Gue harus meeting sama klien yang lain. Oh ya udah, makasih ya Rel ya. Gimana, Miss? Ada kabar dari Pak Malik, dari PT Semesta? Belum, Mas. Aku coba telepon deh. Selamat siang. Benar dengan Pak Malik? Iya, Pak. Saya Miska dari Retro Advertising. Maaf, Pak, saya mau menanyakan mengenai konsep yang kami tawarkan. Kira-kira saya bisa dapat kabarnya kapan ya, Pak? Oh, jadi proyek ini jatuh ke tangan Almos Advertising. Ya, terima kasih ya, Pak. Mudah-mudahan lain kali kita bisa bekerja sama. Selamat siang. Proyek PT Semesta jatuh ke tangannya Almos. Iya, Mas. Resek banget ya mereka. Tunggu, Mas. Aku ada ide, Mas. Halo, Almos Advertising, selamat siang. Siang. Bisa bicara dengan Farel? Oh, Pak Farelnya lagi keluar kota tuh, Bu. Lagi ke Bandung. Kalau pulangnya paling nggak besok pagi. Dari mana ya, Bu? Bilang aja ini dari temennya. Terima kasih. Piye toh? Ditanya dari mana kok malah pamitan? Ada kabar bagus, Mas. Farel lagi ke Bandung dan baru balik besok pagi. Berarti kita bisa melakukan apapun untuk mengacaukan Almos. Sesuai dengan kesepakatan kita tadi malam, kalau kita gagal proyek ini, apa yang harus kita lakukan? Mas tenang aja. Aku siap kok melakukan apa yang udah Mas sarankan tadi malam. Bagus. Kita emang bakalan jadi pasangan yang solid di kantor ini. Pasti, Mas. Apa benar Kayla nggak boleh tahu tentang ini? Maksud lo apa, Di? Ya, Kayla bilang katanya kamu nggak ngasih tahu di mana Vinza dirawat. Oh, jadi sekarang lo jadi lawyernya Kayla ya? Atas nama cinta. Ya Allah, kenapa mailbox juga? Iya, Mi. Gimana? Kamu udah tahu kan Vinza dirawat di mana? Belum, Mi. Aku tadi udah coba hubungin Aldo sama Moza, tapi telepon mereka nggak diangkat. Mailbox, Mi. Mereka tuh gimana sih, Kay? Kamu tahu nggak sih? Mereka itu tidak menganggap kamu. Mereka tahu nggak sih kamu tuh ibu kandungnya Vinza yang melahirkan Vinza? Kok kayak gitu? Caranya maksudnya apa coba? Kayaknya mereka sengaja ya mau menjauhkan kamu dari anak kandung kamu, Kay? Mungkin mereka udah nggak mau terlibat lagi sama keluarga kita, Mi. Ya aku maklum sih. Gara-gara Mami ngomelin Aldo waktu itu, sekarang dia malah benar-benar memutuskan hubungan aku sama Vinza, Mi. Oh, jadi kamu itu menyalahkan Mami ya, Kay? Bukan gitu, Mi, tapi... Dengar ya, Kay ya. Apa yang Mami lakukan di rumah sakit itu sangat sepadan dengan perlakuan dia sama keluarga kita, terutama sama kamu. Kamu tuh ngerti nggak sih, Kay? Maaf, Mi, maaf. Kalau aku bikin perasaan Mami jadi tersinggung, maaf ya, Mi. Tapi kalau Mami sadar, Aldo juga bisa tersinggung waktu itu, Mi. Dia trauma dan
bener-bener gak ngasih kesempatan lagi untuk aku bisa ketemu sama Finza. Ah, udah deh. Terserah kamu, Kay. Kok kamu tega ya nyalahin Mami? Cuman Kayla yang bisa nenangin Abel. Tapi apa iya dia masih mau ketemuan sama aku. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Kay? Baik, Di. Kamu kenapa, Kay? Kamu nangis ya? Enggak kok. Kenapa, Di? Tumben kamu telepon? Maaf ya udah ganggu kamu. Enggak. Sama sekali nggak ganggu kok. Kok kamu nangis, Kay? Kenapa? Finza, Di. Finza sakit lagi. Dan sekarang dia dirawat di rumah sakit. Tapi aku belum dapat info dia dirawat di rumah sakit mana. Karena Aldo sama Moza nggak mau memberitahu aku, Di. Kayaknya mereka bener-bener nggak mau mempertemukan aku lagi sama Finza. Kenapa bisa kayak gitu? Aku tahu alasannya, Di. Semua ini gara-gara orang tua aku. Mereka sudah menyinggung perasaannya Aldo. Makanya Aldo sepertinya nggak mau berurusan lagi dengan aku. Ataupun keluarga aku, Di. Kamu yang sabar ya, Kay. Ntar kalau emosi Aldo udah reda, dia pasti ngizinin kamu ketemu sama Finza kok. Ntar sebisa mungkin aku bantuin kamu kok. Makasih ya, Di. Tumben Adi telepon. Iya, Di. Al, Finza sakit apa? Belum ketahuan, Di. Baru nanti sore kita dikasih tahu hasil labnya. Aku doain biar Finza cepat sembuh ya. Aku terus sedih, Al. Makasih ya, Di. Al, aku tahu ini berat buat kamu sama Moza. Tapi ada yang mau kutanyain sama kamu. Apa benar Kayla nggak boleh tahu tentang ini? Maksud lo apa, Di? Ya, Kayla bilang katanya kamu nggak ngasih tahu di mana Finza dirawat. Oh, jadi sekarang lo jadi lawyernya Kayla ya? Sorry, Al. Bukan gitu maksud aku. Jangan salah paham gitu dong. Aku cuma mau ngingetin, biar gimana pun Kayla itu bukan kandungnya. Dia berhak nemuin Finza kapan aja. Sesuai dengan kesepakatan di persidangan yang dulu. Ayolah, Al. Aku tahu kamu pasti kesel sama keluarganya Kayla kan? Ya udah, gue izinin Kayla datang ke sini. Tapi ada satu catatan, Di. Gue nggak mau kalau keluarganya ke sini juga. Yang boleh jenguk Finza cuma Farel, Fitri, dan dia. Karena gue nggak mau berantem lagi sama keluarga mereka. Oke, Al. Aku jaminannya. Kamu percaya sama aku kan? Ya udah, aku sampein sama Kayla. Sekarang Finza dirawat di mana? Oke, nanti kamu harus bisa tiruin suaranya Farel ya. Kamu telepon ke nomor ini. Ini adalah nomornya Pak Aldo. Kamu harus so akrab sama dia. Kamu bicara sama dia pakai lo gue dan bilang aja kamu lagi ada di Retro dan kamu pinjam teleponnya Retro. Apa yang harus kamu omongin ada di sini. Tapi ingat ya, jangan sampai bocor. Iya, Pak. Untuk memastikan apa dia bisa mengelabui mereka dengan mengubah suaranya mirip seperti Farel, gimana kalau kita tes dulu, Mas? Setuju, Miss. Sekarang suruh dia telepon Bu Lia atau Pak Utama. Kalau mereka percaya, berarti ide kita ini hebat, Miss. Halo? Mami, Iya, Rel? Mi, malam ini aku nggak pulang ya. Ada urusan di Bandung. Besok pagi baru pulang. Kamu tuh ya, Rel ya? Ngurusin Almos kok sampai segitunya sih, Nak? Ya udahlah, kamu hati-hati ya, sayang ya.
Halo. Halo, Rel. Atas nama cinta. Ya, halo. Papi, aku pamit mau ke Bandung, ada meeting sama klien. Jadi malam ini aku nggak pulang. Doakan aku supaya berhasil lagi ya, Pi. Kamu maksudnya apa sih? Kamu sengaja nelpon papi untuk panas-panasin papi ya? Oke, sekarang tes yang ketiga. Kamu harus telepon Fitri. Dia istrinya. Ya emang sih dia sedikit agak pinter. Sebenarnya sih nggak pinter-pinter amat, cuman pasti dia bisa ngebedain mana suara suaminya, mana yang bukan. Tenang aja, dia pasti terkecoh juga. Halo. Halo, Rel. Kok kamu pakai nomornya lain sih? Nomor baru? Iya, nomor yang lama mendadak trouble. Jadi terpaksa dia beli nomor baru. Kamu lagi ngapain, sayang? Aku lagi mikirin kamu. Kamu udah nyampe mana, sayang? Masih di tol Cipularang. Aku kangen sama kamu. Malah di kantor sepi banget. Aku juga kangen banget, sayang. Oke, give me a kiss, baby. Rel, kok tumben sih pakai bahasa Inggris? Biasanya kalau kamu minta cium kan pakai bahasa Indonesia aja. Udahan dulu ya, Fit. Ada telepon masuk nih. Dah. Aduh, yang barusan itu agak susah ya. Dia pintar juga loh. Sampai-sampai saya hampir ketahuan. Saya kan udah bilang, kamu harus lebih hati-hati. Dia ini istrinya. Jadi pasti dia hafal setiap detail dari suaminya sendiri. Kayak papa nggak tahan deh, Nak, sama mama kamu yang baru ini. Orangnya galak banget, Nak. Suka semena-mena. Jadi, Papa nyesel nikah sama dia. Nyesel nggak nyesel, Nak. Terus gimana dong? Beda banget waktu pacaran dulu. Waktu pacaran kayak baik banget. Sekarang kasar. Suka ngomel-ngomel. Udah deh, Pak. Papa jangan ngeluh gitu. Terus Papa jangan ngada-ngada dong. Mama sebaik itu, masa Papa masih nggak terima sih? Si Paul dibilangin. Ada kamu aja, Nak. Dia baik sama papa. Kalau nggak ada kamu, habis papa diomel-omelin mulu. Ah, juga nggak percaya, Pak. Seharusnya Papa bersyukur punya istri kayak dia. Udah baik, lembut, terus perhatian lagi. Aduh, kamu gimana sih, Nak? Ngapain papa bohong? Masa kamu nggak percaya sama papa sendiri sih? Wah, lagi pada ngomongin apa sih? Nih, Mama buatin susu. Kalau ini buat juga sayang. Asik. Makasih ya, Ma. Yang ini buat Papa. Dan kalau Papa, Mama yang minumin. Yuk, Mas. Minumnya pelan-pelan, Mas. Biar jangan keselak. Tuh kan juga pasti nggak percaya kalau papa yang mengalami KDRT. Salsa mendadak lembut gini kalau ada juga. Dasar aneh. Padahal di lagu jadul kan, Ibu Tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Tapi yang ini kok kebalik. Ibu Tiri sayang banget sama anak tirinya. Suami sendiri malah dianiaya. Terus kalau di depan anak tirinya, dia seolah-olah sayang banget sama suaminya. Giliran anak tirinya nggak ada aja, suaminya dianiaya abis. Nasib. Minumnya yang banyak, Mas. Jangan mau kalah sama Yuga. Biar kuat. Terus, Mas. Dok. Dok, gimana hasil labnya, Dok? Anak saya sakit apa, Dok? Pak Aldo tenang aja. Anak papa nggak apa-apa kok. Ini ada amandel yang meradang, sehingga dia susah makan dan demamnya juga tinggi. Tapi saya sudah kasih antibiotik. Mudah-mudahan dia segera sembuh, Pak.
Makasih ya, Di. Kamu udah bantu aku sampai kayak gini. Tadinya aku udah putus asa banget. Gimana ya caranya aku bisa tahu anakku dirawat di mana? Ya, meskipun Kak Farel tahu, tapi dia kan tetap menjaga amanahnya Aldo untuk nggak kasih tahu ke aku. Tapi kamu harus janji ya, jangan sampai nih bocor sama orang tua kamu. Itu yang diminta Aldo. Kamu hormatin permintaan mantan suami kamu ya? Iya, Di. Aku akan jaga itu. Oke. Maaf ya, Di. Aku suka nggak bisa nahan perasaan aku kalau inget Finza. Aku khawatir banget sama dia, Di. Semua ini udah digarisin sama Allah, Kai. Kamu ambil hikmahnya aja. Siapa tahu gara-gara hal ini kamu malah deketin sama anak kandung kamu, iya kan? Sabar ya, Kay. Kamu pikir saya nggak punya kualitas yang bagus untuk Retro? Saya bukan hanya menuduh Mas Bram yang nggak baik, tapi juga seorang wanita yang sekarang ini lagi duduk sampingnya Oma. Finza, sayang, kamu kenapa, Nak? Al, sebenarnya apa yang terjadi sama Finza, Al? Nggak apa-apa kok, Kay. Cuman rada nggak mandel aja. Kamu tenang ya. Karena Finza udah ditangani dengan baik kok. Ya Allah. Tapi aku masih boleh kan sering-sering menjemput Finza? Ya boleh dong, Kay. Nggak ada yang bisa ngelarang ibunya untuk ketemu sama anak kandungnya. Tapi ingat satu hal, Kay. Sepulang kamu dari sini, kamu jangan kasih tahu orang tua kamu ya tentang kondisi Vinza dan Vinza dirawat di mana. Aldo? Aku tahu kok. Aku bisa maklum, Al. Aku akan pegang janji aku. Dan di sini juga kan ada Hadinoto sebagai saksi. Dia juga udah minta aku untuk nggak bocorin soal ini sama Mami dan Papi. Ya udah, terserah kamu mau bilang aku jahat atau apa. Yang penting aku cuma pengen hidup tenang dan bisa merawat Vinza dengan maksimal. Itu aja, Kay. Makanya aku nggak mau kalau orang tua kamu sampai tahu, Kay. Iya, aku ngerti, Al. Nak, kamu cepet sembuh ya, sayang. Kamu harus sehat. Kamu harus cepat tumbuh besar ya, Nak. Mama sayang banget sama kamu, Vinza. Ya udah semuanya, aku pulang dulu ya. Titipin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kali ini kita kalah lagi sama Almos. Tenang aja, Pi. Kita masih punya banyak cara untuk menghancurkan mereka. Setidaknya menghancurkan kepercayaan mereka, Pi. Dan merusak persahabatan mereka. Gimana caranya? Om Utama tenang aja. Serahin semuanya ke aku dan Mas Bram. Kita lihat aja besok, Om.
Farel sama Aldo pasti berantem dan persahabatan mereka pasti hancur. Aku yakin Farel pasti bakal balik lagi ke Retro. Oke, saya percaya sama kalian. Kalau kali ini gagal lagi, saya nggak tahu lagi perusahaan ini mau dibawa kemana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus ya. Perusahaan kalian sudah berhasil menyabut klien dari PT Retro. Selamat deh. Maksud Papi menyambut proyek baru dari PT Semesta? Kamu tahu kan, PT Semesta itu klien besarnya Retro. Dan kita udah bekerja sama bertahun-tahun. Pak Malik duluan yang nelfon Farel. Kita sama sekali nggak ngejar-ngejar kok. Sama sekali nggak berusaha untuk menyabut proyek tersebut. Karena sekarang ini, semua orang bukan hanya memikirkan kemasan yang baik, tapi juga kualitas kerja yang baik. Maksud kamu apa sih, Fit? Kamu pikir saya nggak punya kualitas yang bagus untuk Retro? Saya bukan hanya menuduh Mas Bram yang nggak baik, tapi juga seorang wanita yang sekarang ini lagi duduk sampingnya Oma. Dia itu bisa apa sih, Pi? Punya kelebihan apa sih? Selain penjilat dan selalu cari muka depan bos. Si Fitri itu benar-benar sok tahu. Belagu amat sih itu anak. Kapan mau tenang di rumah ini? Setiap hari ada aja yang berantem. Ini semuanya gara-gara si Fitri. Lihat aja, Fit. Kamu dan Farel pasti nyesel dengan sikap kalian yang selalu memojokkan aku kayak gini. Mumpung Aldo lagi stres soal anaknya, aku dan Miska lebih gampang menghancurkan kalian. Miss, ya Allah, ada apa sih ini? Fitri tadi marah-marah sama aku. Terus dia kasar, terus dia ngebanting gelas yang aku pegang. Kangen sama Farel. Padahal besok pagi dia udah balik ke Jakarta. Mau nelpon, takut lagi meeting sama klien. Kamu ngapain, Fit? Nggak bisa tidur karena suami di luar kota? Nanti kamu juga bakal terbiasa kok. Maksud kamu? Iya. Kalau misalnya Farel udah jatuh ke tangan aku, kamu pasti sering kayak gini. Dan kamu mendingan ngebiasain diri aja dari sekarang. Aduh, Miss, kamu tuh kasihan ya. Kalau mimpi itu jangan ketinggian. Mana mungkin sih suami aku bisa suka sama cewek pembohong kayak kamu? Kamu lagi ngelindur ya?
Halo sayang, aku kangen banget sama kamu. Aku juga kangen banget sama kamu, sayang. Aku di kamar nih, sendirian. Coba kalau kamu ikut. Iya sayang, kapan-kapan kalau kamu ada lagi tugas keluar kota ajak aku ya. Daripada kita sama-sama tersiksa kayak gini kan nggak enak. Iya, kamu ikut aja ya kalau aku keluar kota lagi ya. Gak enak, Fit. Kalau tidur nggak ada yang meluk. Iya sayang, selamat tidur ya. Jangan lupa mimpiin aku. Mwah. Mwah. Miss, ya Allah ada apa sih ini? Nggak tahu nih tante. Fitri tadi marah-marah sama aku. Terus dia kasar, terus dia ngebanting gelas yang aku pegang. Fitri, kelewatan banget sih kamu, ha? Sama orang hamil kamu kok begitu sih? Pungutin gelasnya. Aku disuruh mungutin. Nggak mau ah. Emangnya aku pik abu apa? Oma, makanya jangan langsung cepat percaya sama Miska. Kalau aku sebel sama dia, ngapain juga gelasnya doang aku banting. Tapi apa? Tapi apa, Fit? Tapi Miskanya aku banting-banting, terus aku bumbuin biar kayak dendeng. Udah. Fitri! Kelewatan banget sih itu anak. Mas, sebenarnya kamu sama Miska itu punya rencana apa sih buat ngancurin Almos? Kamu nggak perlu tahu lah, Mai. Nanti kamu malah mengacaukan semuanya lagi. Emangnya aku ini pengacau apa? Kamu pikir aku ini istri yang cuma bisa ngeracokin suaminya gitu? Lagian kamu kenapa sih harus sembunyi-sembunyi, Mas? Selama ini kan kamu cuma bisa nyalain aku dan nuduh aku. Kalau aku itu nggak becus untuk jalanin perusahaan ini. Jadi mulai sekarang aku diam aja. Kamu lihat sendiri aja nanti hasilnya. Apa yang sudah aku perbuat untuk perusahaan ini, Mai. Lama-lama kamu kayaknya makin akrab aja ya sama Miska. Jangan mulai deh. Sekarang saatnya permainan dimulai. Permainan yang sesungguhnya. Dan kamu harus ekstra hati-hati, Rustam. Dari Retro. Halo? Halo, Al. Ini gue. Gue lagi ada di Retro sekarang. Ada apa, Rel? Kok tumben ada di sana? Emangnya urusan di Bandung udah beres? Udah. Tadi malam gue udah nyampe rumah. Al, gini Al. Soal proyek Pak Malik yang PT Semesta, gue pikir lebih baik kita sub aja ke Retro, Al. Karena lo sama Mosa kan lagi konser sama Vinza. Sementara gue terus terang agak kewalahan yang sendirian. Apalagi kan proyek Almus lagi banyak gini, Al. Takutnya kalau kita tangani sendirian, kita keteteran. Dan klien malah kabur. Gimana menurut lo, Al? Aduh, gimana ya? Lu yakin, Rel? Mau ngusup ke Retro? Ya, ini sih kalau lo setuju. Gue cuma mikir jangka panjang aja untuk menjaga kepercayaan klien. Bahwa kita bisa kerja cepat. Kalau memang itu yang terbaik, ya udah, lakuin aja deh, Rel. Gue percaya kok sama lo. Dan mudah-mudahan dengan begini hubungan lu sama papi bisa membaik juga ya. Sorry Al, ini bukan untuk keuntungan pribadi kok. Ini justru untuk Almos. Oke, gue percaya sama lu kok. Ya udah, nanti biar kurirnya Retro yang anterin surat kontrak kerja sama Almos dan Retro ya. Biar diantar ke rumah sakit dan bisa lo tanda tangani secepatnya Al. Ya udah, gue tunggu ya, Rel. Tunggu Al. Ini kan kurir baru, tolong lo ngomong langsung ke dia rumah sakitnya di mana. Dia masih bingung soalnya.
Apa yang dikerjakan Miska bukan untuk Retro, Pi. Tapi untuk Farel. Untuk mengejar cintanya kembali, Pi. Dengar ya, ini fakta. Kamu betul-betul tidak bisa memberi keturunan seperti Miska. Sayang, kok kamu pecut banget? Jangan-jangan kamu hamil, Fit.